Eh, yang kita akan bicarakan hari ini adalah tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa ya, baik dari perubahan nomenklaturnya, penamaannya maupun alasan mendasar kenapa kurikulum kita itu berubah gitu kan. Nah, saya mengutip pemikiran dari buku Sukmadinata tahun 2005, itu pengembangan kurikulum, teori dan praktek gitu kan. Ada 4 landasan dasar yang menyebabkan dikembangkannya sebuah kurikulum atau direvisinya sebuah kurikulum ya. Yang pertama itu berkenaan tentang aspek filosofisnya. Kemudian yang kedua dari aspek psikologisnya. Kemudian yang ketiga dari aspek sosial budayanya. Dan kemudian yang keempat itu dari aspek ilmu dan teknologi. Tapi saya secara pribadi menambahkan sebetulnya ada aspek historis juga, faktor sejarah yang dapat menjadi dasar pengembangan sebuah kurikulum. Jadi kalau menurut saya sebetulnya ada 5. Pertama ada filosofis, kedua ada psikologis, yang ketiga ada sosial budaya, dan yang keempat ada ilmu dan teknologi. Terus yang kelima ada faktor historisnya, sejarah dari kurikulum itu sendiri yang menjadi dasar perubahan pengembangan kurikulum gitu kan. Tapi adik-adik boleh sependapat dengan saya, boleh tidak. Cukup yang 4 ini menurut pandangan dari Sukmadinata bisa dijadikan dasar dalam perubahan atau pengembangan sebuah kurikulum gitu. Nah, dari semua aspek ini sebetulnya mempengaruhi dari komponen-komponen kurikulum gitu kan. Contohnya dari aspek filosofis dapat mempengaruhi baik dari sisi substansi maupun tujuan dari pendidikan. Ya, tujuan dari pendidikan. Dari kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa dalam tujuan pendidikan ada piramida tujuan pendidikan, ada tujuan nasional, tujuan institusional, kemudian ada tujuan instruksional, kemudian ada tujuan pembelajaran berupa tujuan khusus dan tujuan umum TU, atau yang sekarang di dalam kurikulum 2013 dijabarkan menjadi tujuan nasional, tujuan institusional SKL, kemudian ada KI, kompetensi inti, kemudian ada standar kemudian ada KD, kompetensi dasar, dan indikator. Semua kemudian di bawahnya ada tujuan pembelajaran secara operasional. Kemudian dari aspek psikologis itu dapat mempengaruhi isi dari pendidikan itu, standar isinya, jenjang umur usia seseorang itu mempengaruhi materi apa kira-kira yang akan diajarkan pada anak ini gitu ya. Contohnya kalau anak TK materi apa yang diajarkan, anak SD materi apa dalam muatan kurikulum pendidikan kewarganegaraannya, SMP, SMA, dan perguruan tingginya apa. Kemudian dari aspek sosial budaya bisa mempengaruhi proses pendidikannya. Kemudian dari ilmu dan teknologinya bisa juga memberikan pengembangan dari sisi evaluasinya, baik itu alat evaluasinya, kemudian instrumen evaluasinya. Nanti sepertinya pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang evaluasi, mekanisme mengevaluasi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Apakah melalui HOT ya, high order thinking skill, maupun low order thinking skillnya gitu.